Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yaitu prinsip-prinsip mengajar bahasa pada anak usia dini. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk anggota kelompoknya. Ada Fitri Sulistiarini, kemudian saya sendiri Naura Sifah Fadilah, dan Niken Alia. Nah, selanjutnya kita mengenal dulu pengertian pengajaran dan mengajar. Pengajaran itu proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar. Nah, hal ini tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Kemudian mengajar itu sebuah proses yang dilakukan seseorang yang memungkinkan terjadinya pembelajaran pada siswa. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa. Prinsip pengajaran bahasa dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan linguistik. Prinsip-prinsip kognitif. Kognitif adalah ranah yang mencakup semua kegiatan mental. Segala yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah ini. Menurut pandangan kognitif, proses belajar yang terjadi dalam diri individu adalah suatu proses penerimaan informasi. Belajar dimulai dari input yang datang dari lingkungan, kemudian diterima oleh panca indera, dan kemudian diproses dan disimpan di dalam memori. Output dari pembelajaran ini adalah berbagai kemampuan. Prinsip-prinsip kognitif terbagi menjadi 5 prinsip, yaitu otomatisasi, pembelajaran bermakna, antisipasi. Prinsip pembelajaran bermakna. Situasi pembelajaran bisa bermakna apabila pembelajar memiliki perangkat pembelajaran bermakna, yaitu sebuah kecenderungan untuk mengaitkan kegiatan pembelajaran baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Kemudian kegiatan pembelajaran itu sendiri punya kemungkinan bermakna bagi pembelajar, yaitu bisa dihubungkan dengan struktur pengetahuan pembelajar. Pembelajaran bermakna merupakan tantangan bagi pembelajaran hafalan yang merupakan proses penguasaan materinya secara terpisah-pisah dan acak yang tidak memungkinkan pembentukan makna. Pembelajaran bermakna ini dapat bertahan lebih lama di ingatan siswa. Kemudian yaitu prinsip antisipasi penghargaan, yaitu pada umumnya manusia itu dikendalikan oleh penghargaan atau pujian tertentu dalam melakukan sesuatu. Prinsip motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau demi tujuan. Misalkan seorang murid itu belajar menghadapi ujian karena dia itu senang pada mata pelajaran yang diujikan. Reward yang paling kuat adalah yang berasal dari dalam diri siswa. Apabila siswa memiliki motivasi intrinsik, maka tanpa ada penghargaan dari guru pun siswa akan tetap belajar. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip investasi strategi. Kesuksesan penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing terletak pada investasi pembelajar pada waktu itu, usaha, dan perhatian pada bahasa yang dipelajari. Setiap siswa itu memiliki atau menggunakan metode. Yang kedua ialah prinsip afeksi. Afeksi mengacu kepada emosi atau perasaan. Ranah afeksi adalah sisi emosional dalam perilaku manusia dan dapat disandingkan dengan sisi kognitif. Emosi atau perasaan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, kepribadian, perasaan tentang diri sendiri maupun tentang orang lain yang berhubungan dengan dirinya. Dalam bahasa, seseorang harus percaya pada dirinya sendiri agar berhasil dengan baik. Apabila seseorang percaya akan dirinya sendiri, maka ia akan lebih bersemangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Namun sebaliknya, apabila seseorang merasa dirinya tidak bisa, mereka akan berhenti berusaha karena takut akan kegagalan.
Ada 4 prinsip yang termasuk ke dalam kelompok prinsip pengajaran bahasa afeksi. Yang pertama, prinsip ego bahasa atau language ego. Apabila seseorang belajar untuk menggunakan bahasa kedua, maka ia juga akan mengembangkan identitas kedua, seperti cara berpikir, merasa, dan bertindak terkait dengan bahasa kedua yang ia gunakan. Kedua, prinsip percaya diri atau self-confidence. Prinsip ini sangat penting dikembangkan dalam diri pembelajar bahasa karena akhir dari keberhasilan yang dicapai siswa tergantung pada prinsip percaya diri, sehingga siswa bisa memahami pelajaran tersebut. Dengan kata lain, keyakinan pembelajar akan kemampuannya akan menjadi faktor keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, prinsip pengambilan risiko atau risk taking. Prinsip ini bermanfaat untuk menumbuhkan keberanian siswa agar tidak takut menggunakan bahasa target. Prinsip ini menyarankan agar siswa dibiasakan untuk berani mengambil risiko dalam menggunakan bahasanya dengan tidak takut berbuat salah. Yang keempat, prinsip hubungan bahasa dan budaya atau the language culture connection. Prinsip ini berfokus pada hubungan kompleks antara bahasa dan budaya. Dalam kehidupan manusia, bahasa dan budaya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Karena bahasa termasuk bagian dari budaya, sehingga menjadi sangat penting dalam pembelajaran bahasa kedua. Sebaliknya, bahasa juga merupakan faktor penting dalam pengembangan dan pempertahanan budaya. Lanjut ke prinsip-prinsip linguistik. Nah, kategori ini berpusat pada bahasa itu sendiri dan bagaimana peserta memahami sistem linguistik yang secara kompleks. Maka siswa harus diberi kesempatan yang luas untuk berkreasi ujaran-ujaran dalam sistem komunikatif yang sebenarnya. Nah, tujuannya agar siswa bukan sekedar hanya menirukan dan menghafalkannya. Ada 3 prinsip pengajaran bahasa yang termasuk dalam kelompok linguistik. Yang pertama, ada prinsip pengaruh bahasa ibu yang menekankan pentingnya bahasa ibu siswa dalam upaya mempelajari bahasa kedua karena bahasa ibu memberikan pengaruh yang kuat terhadap akuisisi sistem bahasa target. Kemudian ada 2 bentuk pengaruh bahasa ibu yaitu interference dan facilitation. Dalam hal ini dimisalkan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa targetnya bahasa Inggris. Nah, jika ada kesamaan pola bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dapat membantu siswa dalam menganalisis kalimat-kalimat pada bahasa target. Nah, sebaliknya, jika terdapat perbedaan pada pola frase nomina yang diterapkan akan menyulitkan siswa yang berbahasa Indonesia mempelajari bahasa Inggris. Misalnya dalam kata rumah besar dalam bahasa Indonesia dan big house dalam bahasa Inggris. Dengan mengetahui 2 bentuk pengaruh ini, guru dapat mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa target yang disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu. Selanjutnya, prinsip antarbahasa atau interlingue. Prinsip antarbahasa ini menekankan adanya pengaruh bentuk-bentuk bahasa terhadap bahasa yang lain. Terkadang bahasa asli yang ditransfer secara negatif, maka terjadilah interferensi.
Nah, interferensi bahasa ini merupakan sumber kesalahan yang paling mencolok di kalangan pembelajar bahasa kedua. Seringkali siswa beranggapan apa yang mereka pahami atau katakan itu benar, tetapi dari sudut pandang penutur asli belum tentu benar. Misalnya, seorang pelajar mengatakan "Das John Kensin", mungkin pelajar itu yakin bahwa yang dia katakan itu telah menggunakan gramatika yang benar karena berdasarkan pemahaman bahwa pertanyaan dalam bahasa Inggris memerlukan auxiliary to. Nah, sehingga prinsip antarbahasa ini menghasilkan analisis kesalahan. Untuk guru harus mampu membedakan setiap kesalahan agar mudah untuk memberikan penjelasan dan perbaikan nantinya. Selanjutnya, prinsip kompetensi komunikatif. Nah, dalam prinsip ini merupakan tujuan dari kelas bahasa, sehingga pembelajaran perlu menunjuk ke arah semua komponennya, seperti organisasi, pragmatis, strategisnya, dan psikomotor. Tujuan komunikatif akan tercapai dengan baik melalui penggunaan bahasa yang tidak hanya untuk tujuan akurasi, tetapi juga kefasihan dan kelancaran, serta kegunaan di dunia nyata. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip ini dalam kelas bahasa. Yang pertama, penjelasan tata bahasa hanya bagian dari sebuah pelajaran atau kurikulum, sehingga jangan mengabaikan komponen penting lainnya, misalnya fungsional, sosiolinguistik, psikomotor, dan strategis dari kompetensi komunikatif. Yang kedua, jangan lupa mengajarkan kemampuan psikomotor atau pengucapan, cara pengucapannya yang benar, karena terlalu antusias mengajar aspek fungsional dan sosiolinguistik, misalnya melatih pronunciation dan intonasi berbicara dalam bahasa target. Yang ketiga, pengajaran bahasa menekankan pada autentisitas, interaksi, dan komunikasi untuk kepentingan sehari-hari. Contohnya, mengajarkan bagaimana cara menanyakan informasi dalam bahasa target dan bahasa lainnya. Kemudian siswa harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan kefasihan dalam bahasa Inggris tanpa harus terus waspada terhadap kesalahan-kesalahan kecil.